Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di sebuah daerah yang sebut saja nama daerahnya itu adalah daerah Bangkong, itu punya sebuah masalah karena apa? Populasi penduduk di daerah Bangkong itu 2,5 juta manusia dan mereka masing-masing menghasilkan dan membuang sampah setiap harinya. Akibatnya apa? Akibatnya sampah di sana itu sangat banyak dan tidak terkelola dengan baik, dan karena itu maka pemerintah di daerah Bangkong itu berpikir keras apa yang bisa menjadi solusi bagi masalah sampah ini. Kemudian tercetuslah sebuah ide, bagaimana kalau kita buang sampah ke daerah tetangga saja. Dilobilah daerah tetangga saja itu, dan kemudian para tetangga itu bilang, oke, silahkan buang sampah di sini, tumpuk di sini jadi gunung, nggak apa-apa, tapi per tahunnya bayar 12 miliar rupiah ke kami ya. Per tahun, berarti per bulannya bayar 1 miliar rupiah untuk pembuangan sampah. Oke, nggak apa-apa. Nah, akhirnya si daerah yang dimaksud itu rugi 1 miliar per bulan hanya gara-gara buang sampah ke daerah sebelah. Sebenarnya ada solusi yang lebih murah dan lebih praktis dan jauh lebih baik, yaitu ada pemerintah Jepang nawarin ke daerah Bangkong tadi itu, Kong, saya punya alat pengelolaan sampah. Harganya 500 juta. Kalau melihat populasi penduduk yang ada di sini dan jumlah sampah yang diproduksi setiap hari, maka hanya membutuhkan 3 buah alat pengelola sampah ini, maka masalahnya selesai. Si alat pengelola sampah ini yang harganya cuma 500 juta itu bisa digunakan untuk memilah sampah, kemudian ada yang bisa diubah jadi pupuk, ada yang bisa diubah menjadi energi, ada yang bisa didaur ulang. Nah, ini bagus kan? Jadi gak usah setiap tahunnya bayar 12 miliar, mendingan beli ini 1,5 miliar dapat 3, dan itu bisa dipakai terus-terusan, dan itu bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi daerah Bangkong. Karena bukan hanya menghemat, tetapi juga itu sampah bisa diberdayakan sehingga menghasilkan keuntungan finansial. Gimana seperti itu? Wah, daerah B suka, senang dengan ide itu, mau beli, tetapi kemudian datanglah ormas ya, datanglah ormas, datanglah apa dan sebagainya. Pak, gak bisa gitu dong, kan setiap tahun kami sudah dibayar 12 miliar, masa sekarang tiba-tiba ada solusi yang kayak gitu? Gak bisa, tolong 12 miliar itu tetap mengalir ke kantong kami setiap tahun, gak apa-apa buang sampahnya ke kami, gak apa-apa, yang penting itu yang 12 miliar itu. Nah, si itu kemudian maksa, dan kemudian mengerahkan massa, dan kemudian demo, dan kemudian menjelek-jelekan di media massa dan sebagainya, dan akhirnya si petugas Bangkong, pejabat dari daerah Bangkong tadi itu menyerah. Ya sudahlah, saya nggak jadi beli alat dari Jepang itu, dan kemudian saya tetap harus membayar 1 miliar per bulan kepada daerah yang dimaksud itu, daerah yang lain itu. Nah, menurut Baraya itu ada unsur merugikan negara nggak? Ya ada lah, besar sekali. Dalam konteks ini merugikan negaranya itu adalah 2. Yang pertama, tidak mendapatkan keuntungan finansial dari pengelolaan sampah tadi yang bisa dijadiin pupuk dan sebagainya, itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap bulan harus keluar duit 1 miliar rupiah. Tapi itu tetap harus dilakukan karena apa? Kalau tidak, maka itu akan digeruduk sama pihak tertentu. Nah, masalah ini adalah masalah yang sangat merugikan negara, tapi susah sekali untuk masuk ke dalam delik pidana. Susah untuk dipidanakan, kan itu masalahnya kebijakan daerah. Kalau kebijakan daerah itu, kebijakan daerahnya adalah seperti ini, saya buang sampah ke daerah sebelah saya, sekaligus bayar duit 1 miliar sebulan, sekaligus untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di sana, kan gitu ya. Jadi itu kebijakan, jadi itu nggak bisa dipidanakan, itu susah dipidanakan, tapi merugikan negara. Nah, makanya di episode ini saya ingin menjelaskan bahwa korupsi itu lebih baik setidaknya karena bisa dipidanakan. Padahal banyak sekali praktek-praktek penyelenggaraan negara yang dilaksanakan di sini itu merugikan negara dalam jumlah yang besar, tapi sama sekali tidak bisa dipidanakan atau susah sekali untuk dipidanakan. Kita akan sebutkan beberapa contohnya hanya untuk menunjukkan saja, padahal masih banyak yang lain. Silahkan simak videonya sampai tuntas agar kita benar-benar paham bahwa bukan korupsi yang menghancurkan negeri ini, tapi praktek yang lebih luar biasa. Yuk kita mulai. Kita masuk langsung pada contoh modus pertama tentang bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan cara merugikan negara, tapi tidak bisa masuk ke dalam delik korupsi, tidak bisa masuk ke pidana.
Yang pertama dan sering terjadi di Indonesia itu adalah tukar menukar antara kepentingan dengan suara. Nah, jadi ceritanya begini Baraya, kan Indonesia itu adalah negara demokratis. Karena negara demokratis maka selalu ada pemilu dari yang level paling atas sampai yang level paling bawah. Nah, untuk bisa memenangkan pemilu, para kandidat, para kontestan itu membutuhkan dana yang sangat besar atau membutuhkan dukungan yang sangat besar. Maka satu calon datang ke seorang ustadz, Pak, saya pengen menang pemilu. Oh, gampang kalau menang pemilu mah. Sebut aja bilang ke saya, maka minimal 20 juta orang pasti akan nyoblos. Pasti itu mah, minimal banget. Karena pengikut-pengikut saya itu udah cinta mati sama saya. Saya mau ngomong I, mau ngomong U, mau ngomong O, pasti mereka akan ikut. Jadi kalau saya bilang nanti nyoblos orang ini ya, mereka pasti akan ikut. Tapi nanti kebijakan-kebijakannya mohon kami dilibatkan ya. Nah begitu. Nah ini contoh bagi tukar menukar atau perkawinan atau simbiosis mutualisme antara orang-orang itu dengan orang-orang itu gitu. Dan ini hasilnya sangat luar biasa. Ini merugikan negara nggak? Merugikan negara karena kebijakan negara itu yang semestinya menaungi rakyat secara keseluruhan malah hanya dipergunakan untuk satu golongan tertentu saja. Atau ada contoh yang lain, ada kontestan yang lain bingung, aduh dia sudah dapat suara minimal 20 juta, saya gimana caranya? Maka dia datang ke koko-koko Cina, Pak Cina tolong dong bantuan saya. Oh gampang, saya punya duit 300 triliun hanya 300 triliun itu bisa digunakan untuk menggerakkan partai politik, bisa digunakan untuk membeli media massa, bisa digunakan untuk mengobok-obok pengacara, bisa digunakan untuk merekayasa suara dan sebagainya. Duit 300 triliun itu benar-benar besar. Kalau kamu dapat dukungan dari saya, insya Allah lolos jadi kepala anu gitu. Wah bener ya gitu. Iya tapi saya mohon maaf ya kan ini mah ya saling menguntungkan saja. Jadi saya akan dukung Anda tapi dengan catatan saya tuh punya perusahaan tambang. Jadi mohon nanti kalau misalkan ada saya mau bikin perusahaan mau menambang, menggali di daerah Papua, di Kalimantan, di Sumatera, itu jangan dihalang-halangi sama perizinan yang nggak jelas kayak gitu ya. Terus saya juga punya perkebunan sawit dan pengen diperluas, khususnya itu di Kalimantan dan di Sumatera. Nah itu banyak aktivis lingkungan yang protes, tolong itu ditertibkan ini aktivis lingkungannya ya, biar saya bisa nanam sawit lebih banyak lagi, nah gitu ya. Ya simbiosis aja lah, nah gitu. Nah gitu. Jadi ini merugikan negara nggak? Sangat-sangat merugikan negara. Sangat merugikan lingkungan, sangat merugikan rakyat, sangat merugikan negara, semuanya dirugikan kecuali dua pihak yang dimaksud itu. Tapi nggak mungkin ada orang yang terlibat di situ itu masuk ke dalam delik, nggak mungkin dipidanakan karena nggak. Bagaimana cara mempidanakan mereka? Gimana kan nggak tahu. Mereka memiliki hubungan antar tukar menukar ini juga kan sebenarnya tidak ada yang tahu dan tidak bisa dibuktikan. Nah karena itu maka ini adalah salah satu cara menghancurkan negara yang terjadi di Indonesia, menghancurkan rakyat tetapi tidak bisa dipidanakan. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, jangan hanya fokus pada masalah korupsi di Indonesia. Karena masalah korupsi itu lagi-lagi harus saya sebutkan bisa didelik gitu, bisa dipidanakan. Nah, cara-cara yang seperti ini tidak bisa begitu. Itu kasus yang pertama ya, atau contoh kasus kedua setelah kasus yang di intro tadi itu gitu ya. Kemudian kita masuk yang ketiga. Modus yang ketiga itu adalah membangun negara, membangun daerah tanpa rencana. Kok bisa seperti itu ya? Jadi gini Baraya ceritanya ya, dan ini banyaklah terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Jadi ketika pejabat diangkat menjadi pejabat itu, banyak di antara mereka yang tidak punya visi, tidak punya tujuan, tidak memiliki rencana untuk membangun negaranya itu. Nah karena itu, membangun daerahnya itu, karena itu ya mereka santuy-santuy aja. Kalau misalkan Baraya mau bukti bahwa mereka itu tidak punya perencanaan, misalkan datanglah ke sebuah daerah yang baru akan dibangun atau mau melakukan perluasan wilayah gitu misalkan ya. Di situ orang-orang penduduk itu dipersilahkan untuk membangun rumah dimanapun, untuk membangun pabrik dimanapun, untuk membangun hotel dimanapun, bebas terserah. Nah setelah mereka berdiri seperti itu dan kemudian di sana padat penduduknya, baru dipikir loh jalannya mana? Akhirnya apa? Jalannya itu warga ini ya udah saya nyumbang jalan setengah meter, ini nyumbang jalan setengah meter. Maka di daerah-daerah itu muncul gang-gang kecil. Karena gang-gang kecil itu sebenarnya tidak ada denahnya di situ karena tidak ada perencanaan sama sekali dalam tata kota itu, nggak ada perencanaan sama sekali. Cuman karena masyarakat inisiatif aja daripada nggak ada jalan ya bikin. Makanya gang-gang di Indonesia itu muter ngejelimet susah kesana kesini karena itu sebenarnya di luar perencanaan, di luar peta. Begitu. Nah setelah itu
Karena semakin lama semakin padat, semakin penuh, populasi semakin banyak, macet di mana-mana. Si pemerintah mikir, aduh gimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah ini ya. Akhirnya si jalan diperlebar. Karena jalan diperlebar berarti harus menggusur rumah yang ada di kanan dan di kirinya, hotel yang ada di kanan dan di kirinya, kemudian ya pabrik yang di kanan dan di kirinya dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Untuk bikin jalan saja pemerintah mengeluarkan dana yang sangat-sangat besar. Bukan hanya untuk bikin jalannya, tapi untuk ganti rugi terhadap pihak-pihak yang ada di kanan dan di kirinya. Nah itu ruginya tuh luar biasa. Ruginya tuh luar biasa. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara pejabat yang dimaksud itu tidak pernah mau merencanakan di awal karena mereka belah blok gitu. Makanya coba Baraya lihat aja, lihat jalan-jalan di daerah Baraya. Pasti macet, sempit, apa kalau mau diperlebar kanan kiri udah ada ruko, kanan kiri udah ada rumah dan sebagainya. Akhirnya susah sekali untuk ini karena sejak awal gak ada perencanaan. Dan itu bukan hanya ada di daerah tata kota. Misalkan kita bisa melihat kurikulum pendidikan. Nah ini dunia saya, dunia kurikulum pendidikan. Jadi gini Baraya, kurikulum pendidikan itu gonta-ganti. Udah berapa kali gonta-ganti sejak reformasi itu ya. Nah tetapi ketika gonta-ganti itu tidak ada perubahan yang berkesinambungan. Jadi ya di seluruh dunia kurikulum itu memang berganti untuk bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman, bisa mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan, kan begitu. Nah, tapi bedanya adalah kurikulum di Indonesia itu gonta-ganti itu hanya pada masalah-masalah teknis dan operasional, dan mereka itu tidak berkesinambungan. Jadi bikin satu kurikulum, kemudian dihancurkan 70-80% untuk di atasnya dibangun yang baru, kurikulum baru. Nah, nanti pas menteri baru datang atau presiden baru datang apa, nah si kurikulum itu dihancurkan lagi, 70%, 80% dihancurkan, dibangun yang baru lagi di atas sana. Gitu. Jadi kurikulum kita tuh stuck di situ gitu, gak maju-maju karena setiap ganti presiden, ganti pemerintahan, ganti kebijakan dihancurkan, dibikin yang baru lagi, nanti muncul oposisi yang berkuasa kemudian mengalahkan yang petahana misalkan, dihancurkan, dibikin lagi dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada berkesinambungan. Makanya berbagai survei yang dilakukan dunia internasional terhadap Indonesia, walaupun Indonesia itu budget anggaran untuk pendidikannya naik terus tiap tahun, naik terus tiap periode, tetapi prestasinya stuck di situ karena dihancurkan. Saya kuliah, misalkan saya kan kuliah di jurusan kependidikan. Ketika saya keluar dari jurusan kependidikan, kemudian saya praktek mengajar, tidak ada satupun dari apa yang diajarkan di universitas itu yang berguna ketika mengajar. Kenapa? Karena kurikulumnya ganti. Oh, kalau kurikulumnya ganti, jadi semua atribut operasionalnya harus ganti. Jadi mulai lagi dari awal. Ketika saya baru beradaptasi terhadap yang baru, muncul lagi kurikulum baru, rombak lagi, hancurkan lagi, muncul ini yang baru, saya harus beradaptasi lagi. Dan setiap perubahan itu diadakan pelatihan-pelatihan, diadakan in-house training, datangkan guru penggerak apa segala rupa yang mengeluarkan dana triliunan rupiah. Mengeluarkan dana yang kemarin itu 500 miliar rupiah hanya untuk pergantian. Tapi pergantiannya itu ya cuman ya materinya saja, cuman operasionalnya aja nggak. Kenapa? Karena sejak awal pendidikan kita itu nggak tahu diarahkan kemana. Kita tuh nggak punya perencanaan sama sekali terkait dengan hal itu. Saya bisa berdebat, bisa tunjukkan kepada Baraya semua, orang-orang yang dimaksud itu nggak punya perencanaan jangka panjang terkait pendidikan kita itu mau diarahkan kemana. Gak ngerti. Nah karena apa? Nah dari masalah pendidikan yang seperti itu menunjukkan kita nggak bisa merencanakan, dan karena tidak merencanakan kita menghamburkan uang yang sangat besar triliunan hanya untuk menghancurkan kurikulum, membangun lagi, menghancurkan, membangun lagi, dan anak-anak kita dijadikan sebagai alat eksperimen. Begitu, hancur. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak punya perencanaan. Apakah pejabat-pejabat yang tidak merencanakan kurikulum itu, apakah pejabat-pejabat yang tidak merencanakan tata kota itu bisa dipidana? Tidak bisa. Itu merugikan negara jauh lebih besar daripada korupsi yang pernah kita ungkap di Indonesia. Jauh lebih besar. Tapi nggak ada seorang pun yang bisa dipidanakan karena itu terkait dengan kebijakan. Gitulah ya. Nah kemudian ada modus berikutnya, modus kesekian, yaitu pemerintah atau pejabat atau pemimpin daerah itu menghambur-hamburkan uang untuk kegiatan-kegiatan atau program kerja yang sama sekali tidak berfaedah, dan mereka sengaja melakukan itu. Jadi ini merugikan negara, tetapi tidak bisa masuk ke dalam delik pidana. Emang bagaimana ceritanya? Ini contohnya Baraya, contoh kasus ketika para pejabat itu menghamburkan uang untuk kegiatan anfaedah. Jadi waktu 2 atau 3 tahun yang lalu, waktu saya belum punya brand Guru Gembul, dan mereka pun tidak kenal siapa Guru Gembul, saya itu diundang ke sebuah acara simposium atau seminar atau yang semacam itu di sebuah hotel besar, mewah, dan makanannya juga enak-enak, yang diselenggarakan sama pemerintah daerah anu gitu ya.
Apa yang dikaji di sana sesuatu yang sama sekali nggak penting, sesuatu yang benar-benar bingung aja. Dan saya di situ pun hanya ditugaskan untuk berbicara sekitar 5 menit saja, 5 menit sampai 10 menit gitu. Dan acara yang awalnya sekian jam dipangkas jadi setengahnya gara-gara ya udah capek, udahan aja gitu. Nah, kemudian setelah saya pulang, kemudian mereka minta nomor rekening, saya dikasih uang. Ternyata saya dikasih uangnya itu besar sekali pada waktu itu. 2 juta rupiah. Ya, 2 juta rupiah itu besar karena saya dulu bukan siapa-siapa, terus nggak ngapa-ngapain, terus hanya bicara 5 menit di acara itu dan sebagainya, tapi dikasih. Terus saya nanya ke panitia, ini kenapa saya dikasih duit sebesar ini? Saya kan bukan siapa-siapa, saya tidak mewakili akademisi, saya tidak mewakili apapun di situ. Tapi katanya ya udah terima aja, itu memang udah ada anggarannya seperti itu. Nah, ternyata belakangan mereka ada juga panitia yang minta dong 10% buat ini, dan kami nggak kebagian dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang lebih mengejutkan kami ya, mengejutkan saya itu adalah bahwa ternyata acara itu adalah acara yang sengaja dibuat anfaedah karena mereka tuh bingung, anggaran masih banyak, tapi mereka harus menghabiskan di akhir tahun itu. Sebab apa? Kalau misalkan kan setiap pemimpin daerah, setiap kepala apa yang semacam itu, setiap pejabat itu dikasih anggaran dana sekian-sekian. Karena mereka sebelumnya udah ngajuin proposal, kegiatan kami untuk setahun ini atau satu periode ini adalah sekian gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak terpenuhi, berarti uangnya harus dikembalikan dan anggaran berikutnya yang turun ke mereka itu lebih sedikit. Karena memang terbukti anggaran yang terbukti hanya sekian kan. Nah, biar tidak seperti itu, biar mereka tetap dapat anggaran yang besar di tahun sebelumnya, walaupun mereka nggak tahu itu sebenarnya buat apa gitu. Akhirnya mereka bikin kegiatan-kegiatan yang faedah hanya untuk menunjukkan, hanya untuk membuat laporan bahwa semua anggaran habis gitu. Jadi akhirnya mereka bikin acara-acara yang unfaedah seperti yang tadi itu. Saya diundang, kemudian orang-orang nggak jelas diundang. Ya pada waktu itu saya juga statusnya orang nggak jelas gitu. Tapi di hotel yang sangat mewah, dengan makanan yang sangat mewah, dengan fasilitas yang sangat luar biasa untuk menyelenggarakan kegiatan yang unfaedah gitu. Atau misalkan ada yang kami melakukan studi banding ke sana, ke sini, ke luar negeri, ke sini. Padahal hasilnya nggak ada sama sekali. Itu hanya digunakan untuk laporan keuangan. Kami sudah melakukan begini dan begitu gitu. Jadi penghamburan besar-besaran di Indonesia bukan hanya gara-gara korupsi, bukan hanya gara-gara apa, tapi banyak pejabat-pejabat kita yang secara sengaja menghamburkan uang karena takut anggaran di tahun berikutnya atau di periode berikutnya itu turun. Nah, ini bisa dipidanakan nggak? Nggak bisa. Tapi itu di negara tetangga saya, di daerah tetangga saya, itu ada bupati yang dia saking bingungnya, aduh anggaran masih banyak apa yang harus dilakukan, itu sampai bikin benteng di tengah hutan. Loh, kenapa benteng di tengah hutan? Ini katanya biar nggak longsor, mencegah longsor. Itu hutan, nggak ada penduduk di situ, mau longsor juga nggak apa-apa, itu bagian dari siklus alam gitu. Nggak ada satupun yang akan dirugikan, tapi dibikin benteng, bentuknya juga nanggung gitu, beton kuat apa, hanya untuk dilaporkan gitu. Jadi anggaran kita habis, negara rugi, duit habis gara-gara itu, tapi nggak bisa didelik. Orang yang melakukan pemborosan itu kan nggak bisa dipidanakan kayak gimana. Itu masalah di Indonesia tuh. Jadi ada banyak sekali masalah-masalah di Indonesia terkait pemborosan. Jadi kalau misalkan Indonesia negara kaya tapi kita dapatnya sedikit, kita jatuhnya jadi orang-orang miskin, ya karena banyak pejabat-pejabat yang menghamburkan uang untuk kegiatan-kegiatan unfaedah. Jadi jangan hanya fokuskan, kita tuh fokusnya pada hal yang terlihat gitu, pada korupsi misalkan. Misalkan miskinkan koruptor atau hukum mati koruptor. Seandainya koruptor-koruptor di Indonesia seluruhnya dihukum mati, kita tetap akan belangsak, kita tetap akan menjadi negara miskin. Karena lebih banyak praktek-praktek yang merugikan negara, merugikan rakyat, tidak bisa didelikkan yang tadi itu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.